Buat lo semua, gue ingatkan untuk selalu berhati-hati. Karena aksi jambret kian sadis, bahkan dilakukan di tengah pemukiman warga. Korbannya pun tidak pandang bulu, baik wanita maupun anak-anak. Karena sejumlah pelaku jambret juga tidak segan-segan melukai targetnya dalam menjalankan aksinya. Jadi gue ingatkan sama lo semua, jangan berpenampilan berlebihan. Karena itu bisa mengundang kejahatan. Berpenampilanlah yang sewajarnya. Jangan menarik perhatian para pelaku kejahatan. Tetaplah berhati-hati dimanapun lo berada. Karena kejahatan bisa terjadi di mana saja. Beberapa hari lalu, gue dapat laporan mengenai bocah perempuan yang diduga dicabuli oleh gurunya sendiri. Mirisnya, korban merupakan anak berkebutuhan khusus. Kasusnya sudah terjadi sejak 29 Agustus, namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Gue sudah coba konfirmasi ke pihak polisian. Berikut selengkapnya. Ada darah di kemaluannya dan kemudian ibu korban langsung melapor ke Polsek Ciompu. Sampai hari ini sudah hampir 1 bulan. Laporan ini di Polsek Ciompu ini belum ada tersangkanya. Ingin kami sampaikan bahwa agar Polres Buton mengambil alih kasus tersebut karena kasus seperti ini di Pulau Ciompu ini sudah terlalu banyak, dan yang kita harapkan kepada Polres Buton untuk segera menemukan pelakunya dan dihukum. Inilah A, anak perempuan berkebutuhan khusus berusia 8 tahun di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan gurunya sendiri. Kejadian bermula saat sang anak mengeluh kesakitan saat buang air kecil. Mengetahui anaknya diduga menjadi korban pemerkosaan, sang ibu dan keluarga langsung melaporkan kejadian itu di Polsek Ciompu pada 29 Agustus 2022. Menurut pengakuan korban, pelaku pencabulan adalah wali kelas korban. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan pelaku kasus pencabulan ini. Yang menurut keluarga anak korban tersebut bahwa itu dilakukan oleh seorang gurunya. Pada saat diketahui, itu langsung dilaporkan ke Polsek setempat. Namun sampai hari ini belum ada tersangka terhadap kasus ini. Korban pun sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari karena infeksi saluran kemih. Sementara itu pihak Polsek Ciompu, Ibtu Abdul Rahman mengakui adanya kejadian dan laporan terkait kasus pemerkosaan. Sejumlah saksi telah diperiksa terkait pelaporan ini, namun belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Kami sekolah, guru-guru sekolah yang ada di SD yang ada di Kecamatan Lakinamboro, Kecamatan Ciompu. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah. Namun saat ini memang kami belum menetapkan tersangka karena kendala pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anak agak susah memberikan keterangan, sehingga kami harus berkoordinasi dengan psikologi klinis untuk melakukan pemeriksaan pendampingan. Sementara kasus ini pun dialihkan ke Satreskrim Polres Buton. Di sisi lain, menanggapi kasus ini, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Selatan menyayangkan kejadian kasus pemerkosaan anak berkebutuhan khusus ini. Dan kami turun masuk ke lapangan. Koordinasi dulu di Polsek, kemudian dari pihak Polsek kita sama-sama ke TKP atau rumah korban. Kemudian dari situ konselor psikolog melakukan asesmen pertama. Sejak kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian, UPTD PPA sudah melakukan pendampingan ke korban. Saat ini, PPA Buton fokus memberikan pendampingan agar rasa trauma korban berkurang. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama,
dari Ed Robert. Lapor Pak Polisi. Di Jalan Cakung Cilincing masih rawan begal. Sangat meresahkan. Mohon patrolinya, Pak. Selanjutnya, laporan dari Ed Ari Wibowo. Lapor Pak Polisi. Beberapa hari ini, di depan Gor Sport Jabar, Bandung, ada pemotor ugal-ugalan yang menyerang pengendara lain. Sangat membahayakan. Mohon patrolinya, Pak. Dan selanjutnya, laporan dari Ed Rally. Pak Polisi, di sekitar lampu merah Badoka, Makassar, masih ada aksi teror busur pada dini hari. Mohon patrolinya, Pak. Sangat membahayakan warga sekitar dan pengguna jalan. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.